Saya sudah biasa hidup terlunta-lunta, hidup susah seperti ini. Tapi bagi saya, Dengan saya Abigail. Ya, saya kesini untuk memberitakan Injil. Ini parah nih. nanti saya akan sambung setelah ini. Saya akan cerita tentang istri saya yang raja tega. Istri saya yang raja tega. Raja tega. Istri saya yang raja tega. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Istri saya yang raja tega. Jadi jangan lari dulu. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa bakter. Mereka tahu sekarang kok. Mereka tahu keberadaan saya kalau mereka mengambil alamat tempat di istri saya. Mereka tahu. Karena istri saya sudah bergabung dengan mereka, menyatu dengan mereka yang dipakai oleh iblis di dalam menghancurkan pelayanan saya. Jangan diatur oleh siapapun. Nasihat boleh, Anda yang mengambil keputusan. Istri saya maunya saya pulang. Dia ingin saya pulang ke Indonesia dan menyerahkan diri kepada polisi. Iya, karena dia sudah mendapatkan harta kekayaan yang banyak ketika saya di penjara waktu itu. Nah, dia mungkin merindukan itu. Saya tetap tidak mau dan saya tetap bertahan di Amerika ini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ini Al-Ayum Bicemene supaya agim panjang umur dan dilampahkan penyakitnya. Ini Al-Ayum Channel, ini musuh, channel musuh. Selingkuh. Febri Mansur itu anak kutukan di dalam kehidupan Kace. Jahat. Sudrun itu. Dok, di sana yang kerja siapa? Aku, Abi tinggal apa? Ongkang-ongkang kaki, dia mau kerjanya khotbah doang, dia bisa. Istri saya yang raja tega. Istri kerja, suami jajan. Ngidupin suami jajan, bayi gede. Salib kan dia. Dan saya dipulihkan, dan ketika itu mata rohani saya dicelikan bahwa ternyata yang disebut jin baik atau jin putih, ternyata mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Orang-orang seperti saya masih tersebar, masih miliaran di luar. Itu tugas siapa? Itu tugas kita. Makanya saya himbau para pendeta, ya, jangan hanya sibuk berebut jemaat, jangan hanya sibuk cinta uang, kejar popularitas. Kita sudah terkecoh sama setan, tapi panggilan kita sebagai murid Kristus, cari jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Cari jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Itu tugas kita. Amin. Tugas kita merebut jiwa-jiwa dari tangan musuh, bukan merebut jemaat dari tangan gereja lain. Oke? Sekali Yesus kita Hanya lagu itu saja. Maka saya senang kalau yang pecah itu balon hijau. Balon hijau maksudnya Muslim. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara boleh menikmati bersama dengan saya. Saya perlu perkenalkan juga hamba Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya diberkati lewat khutbahnya. Saya sampai menangis. Kok bisa nangis lah? Kenalan dulu. Apa
kenapa ibu kok bertobat? Ya, shalom dengan saya Abigail. Ya, pertanyaannya apa tadi Pastor Saifuddin? Kenapa saya bertobat? Kok masuk Kristen? Nah, itulah kenapa. Karena di iman saya yang lama, ya, orang banyak menganggap saya itu seorang dukun. Seperti itu, Pastor ya. Nah, tapi dulu saya nggak merasa diri saya dukun. Kenapa? Di perguruan saya dulu, saudara, itu ada jin putih, ada jin baik, ada jin jahat, ada jin hitam. Dulu saya punya banyak piaraan jin putih, punya banyak piaraan jin baik. Nah, dulu kami percaya itu malaikat, saudara ya. Makanya abang saya nomor 2 yang sudah lebih dulu jadi pendeta, kalau nginjili mental. Bisa nggak keselamatan itu lewat yang lain? Nggak bisa. Sekalinya hukum Tuhan satu tetap berlaku seumur hidup. Kan bisa lewat Bang Mamat. Bang Mamat siapa? Bang Mamat. Pokoknya cuma melalui darah Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Pastor Saifuddin. Ya, doakan kami yang di Amerika ya. Saudara-saudara, jangan khawatir dengan apapun. Haleluya, saudara-saudara. Saya boleh mengajak para subscriber untuk datang ke Big Bear. Ini tempat orang main ski dan Anda bisa lihat semuanya itu ya. Wah, mereka banyak di sini, saudara-saudara. Dan ada hamba Tuhan kemarin yang khutbah kemarin. Ya, silakan kenalan dulu. Ya, shalom. Dengan saya Abigail. Ya, saya kesini untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan udah gak lama lagi dan itu tugas kita semua, saudara. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya, berapapun harga yang harus kita bayar. Amin, amin. Ke tempat ini dinginnya, ini membeku, ini tangan, aduh, luar biasa. Ini menghindar dari kejaran-kejaran dari bareskrim. Emang makanya banyak es krim di sini ya. Awas kamu ya bareskrim. Sama krim keju, Pastor. Krim keju ada juga. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, kami dengan saya sudah biasa hidup terlunta-lunta, hidup susah seperti ini. Tapi bagi saya, Yesus penyelamat, Yesus juru selamat, dan tidak ada yang bisa menangkap saya di sini karena saya sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa, ini negeri nyaman, negeri aman dengan hukum yang luar biasa, hukum di mana manusia ada ketetapan yang tegas, sehingga jangan coba-coba ke sini ya. Berapapun bintangmu, ya sampai bintang 7 saya nggak peduli. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saya berdoa agar seluruh Indonesia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kedatangan Dia tidak lama lagi, sebentar saja, dan kedatangannya seperti pencuri. Ya, lihat lagi di sana. Halo Bu Abigail. Ya. Puji Tuhan. Apa pesan terakhir? Tuhan mau lawat Indonesia habis-habisan. Tuhan sudah habis-habisan buat umatnya. Jadi kalau Tuhan semesta alam, yang punya alam semesta, yang punya surga, yang punya neraka bisa serius sama kita padahal kita cuma debu dan tanah, keterlaluan kalau kita nggak bisa serius sama Tuhan. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berarti tahu sama Saifuddin Ibrahim? Saifuddin yang ngaku mantan orang Al Zaitun yang sekarang jadi pendeta. Allah tahu. Dulu apa sih di sana itu, di Al Zaitun itu? Nah, setahu saya dulu beliau satpam ya. Bukan Ustaz? Tapi ini yang saya dengar dari para wali santri itu, beliau itu satpam, galak gitu, sehingga beliau itu disebut apa, malaikat maut waktu di Al Zaitun. Cari kesempatan saudara-saudara untuk menaikkan viewernya,
dengan menggunakan nama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya, tapi saya bisa ada kartunya. Itu bukan kartu palsu kependetaan saya. Beliau itu satpam, galak gitu, sehingga beliau itu disebut apa, malaikat maut waktu di Zaitun. Kalau sekarang pemulung, mulung sampah di Amerika itu. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Gitu. Tapi saya kena tipu, salah pilih lembaga, salah pilih guru. Saya terjebak dalam suatu aliran sesat. Sebut aja, enggak apa-apa. Sesat. Sebut aja namanya. Sebut namanya? Enggak apa-apa, tenang aja. Namanya itu, mereka menamakan diri mereka Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Berarti tahu sama Saifuddin Ibrahim? Saifuddin yang ngaku mantan orang Al Zaitun yang sekarang jadi pendeta. Insya Allah tahu. Dulu apa sih di sana itu, di Al Zaitun itu? Nah, setahu saya dulu beliau satpam ya. Bukan Ustaz? Yang saya dengar dari para wali santri itu, beliau itu satpam, galak gitu, sehingga beliau itu disebut apa, malaikat maut waktu di Zaitun. Kalau sekarang pemulung, mulung sampah di Amerika itu. Ya, menurut informasi dari ibu ini ya teman-teman, yang mewakafkan tanahnya untuk MCI, luar biasa beliau ya. Saifuddin Ibrahim itu dulu satpam, sampai dijuluki malaikat maut karena galak katanya. Padahal Saifuddin Ibrahim ngaku-ngaku sebagai ustadz teman-teman, kita tahu bersama lah ya. Oke, nah terkait dengan Saifuddin Ibrahim, kita simak video ini ya. Anakmu sendiri bersaksi loh. Saya dengar kesaksiannya, saya menangis juga. Saya pikir, ternyata masih kecil-kecil mereka. Kasihan di panti asuhan, mereka di pesantren, dipelihara oleh Zaitun yang mengasih sekolah mereka, semua fasilitasnya diberikan. Kau bermasalah dengan Zaitun, bukan karena Injil, bukan. Kau bermasalah, lalu kau keluar, lalu kemudian ketemu orang ya, kebetulan switch aja. Jadi Oke, nih ya. Kau bermasalah dengan Al Zaitun, ya. Bukan karena kau pindah agama, bukan karena kau memberitakan Injil, bukan. Karena memang bermasalah dengan Al Zaitun. Artinya apa? Saifuddin Ibrahim ini sejak dulu sampai saat ini, sampai detik ini, orang ini memang biangnya masalah, teman-teman. Ya, orang ini memang sumber masalah. Ini pernyataan Pendeta Joshua Tewu ya teman-teman ya. Baik, kita simak lagi. Alasan karena pindah agama. Ya, padahal kau punya segudang persoalan tanda kutip kriminal dan amoral. Tapi ya sudahlah. Ya, orang juga banyak tahu kok itu. Nah, ini dia. Yang ngaku-ngaku guru besar di Al Zaitun katanya. Padahal menurut keterangan ibu ini, Saifuddin Ibrahim adalah satpam sampai dijuluki malaikat maut ya. Kau adalah punya persoalan dengan Zaitun, kau adalah gudang masalah ya, dalam tanda kutip kriminal, amoral dan lain sebagainya. Memang Saifuddin Ibrahim muka seperti ini teman-teman, memang biangnya masalah, memang sumbernya masalah. Ini ada info pertama, terus info kedua ya dari Pendeta Joshua Tewu. Nah, terkait dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim, katanya Pendeta Saifuddin Ibrahim bla 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 dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk fan Saifuddin Ibrahim atau orang yang mengeluh-elukan atau orang yang mengidolakan Saifuddin Ibrahim, silakan Anda semua simak video ini. Haleluya, mantap juga ya, mukul orang pakai firman Tuhan. Emang
Gua bisa, walaupun saya ini baru 15 tahun, beda dengan kamu. Mungkin sudah menjadi 30 tahun melayani Tuhan. Separuhnya tidak ada apa-apanya, tetapi kita adu kecerdasan, kita adu kependetaan. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya, tapi saya bisa, ada kartunya. Itu bukan kartu palsu, kependetaan saya. Tapi saya nggak pernah menunjukkan kepada siapapun kartu pendeta saya. Oke, jelas ya teman-teman, tidak ada seorang pun ya yang mempendetakan Saifuddin Ibrahim. Artinya orang ini pendeta palsu, pendeta bodong, tukang tipu, tukang dusta, badut murtadin, pengepul donasi. Itulah Saifuddin Ibrahim ya teman-teman. Jadi clear ya, Saifuddin Ibrahim ini memang biangnya masalah. Saifuddin Ibrahim ini memang sumber masalah teman-teman ya. Di Al Zaitun jadi satpam, ngaku-ngaku sebagai seorang guru, ngaku-ngaku sebagai ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Saifuddin Ibrahim ini memang bermasalah dengan Al Zaitun ya, dalam tanda kutip amoral, dalam tanda kutip kriminal, kata pendeta Joshua TU. Saifuddin Ibrahim bukan pendeta tapi mengaku sebagai pendeta. Apa tanggapan teman-teman terkait orang yang seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video koplak selanjutnya teman-teman, tentang pendeta palsu ini. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.